saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondowono Semarang, Minggu 18 Juli 2021. Demikian. 1. Kebaktian Minggu. Dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Kota Semarang pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, maka kebaktian hari ini, Minggu 18 Juli 2021, masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, mulai pukul 7, via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondowono Semarang. 2. Persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 22 Juli 2021 pukul 19 atau 7 malam. Via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondowono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Tuhan Yesus baik. Saudara dikasih Tuhan,
Mari kita mengawali kebaktian minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Tuhan Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri pengampunan Tuhan yang membawa kelegaan dan memulihkan kehidupan kita melalui Yesaya 1 ayat 18. Demikian, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tak
Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau setia kepada kami, setia mengampuni kami ketika dengan sungguh-sungguh kami mau mengakui dosa dan salah kami kepadamu. Bahkan ketika Engkau mengampuni kami, Engkau tidak pernah mengingat-ingat dosa kami lagi. Ketika Engkau mengampuni kami, hidup kami dilegakan dan dipulihkan. Supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mendapatkan pemulihan dalam kehidupan kami, perkenankan secara pribadi, kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, kita akan menerima berita anugerah yang akan saya baca dari Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian, saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, saudara. Syukur kepada Allah. Be
dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, biarlah di dalam segala keadaan kehidupan kami, di dalam suka kami, di dalam duka kami, di dalam bahagia kami, di dalam cerita kami, dan dimanapun kami berada, kami senantiasa mengalami, merasakan kehadiran, pemeliharaan, kekuatan, dan pendampingan Tuhan Sang Gembala kami itu, sehingga kami mampu menjalani hidup dengan baik, berkecukupan dalam segala sesuatu, dan berrukun seorang dengan yang lain. Kami juga rindu ya Tuhan, bila firman-Mu yang kami baca mampu kami mengerti dan memberkati kami ketika di dalam kehidupan kami firman Tuhan itu kami lakukan, sehingga firman-Mu mengubah kehidupan kami, menguatkan kami, menuntun kami di jalan Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami siap melakukan, kami siap berubah dan diubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 34 dilanjutkan ayat 53 sampai ayat 56. Demikian saudara. Ketika Yesus mendarat, ia melihat jumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53 sampai 56. Setiba di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit yang silamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar, memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita banyak hal yang membuat kita merasakan jenuh, lelah, dan bahkan berputus asa di dalam menjalaninya. Kesulitan,
kegagalan yang kita alami, kekurangan yang kita miliki, bahkan sakit penyakit yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Sehingga sekarang kita merasa tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa memastikan untuk memelihara kehidupan kita dari hari ke hari. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan seringkali melanda hidup kita di sana. Saudara Tuhan, dalam bacaan tadi diceritakan ketika Tuhan Yesus mendarat atau berkunjung di sebuah kota, dia melihat banyak orang dan dia mengatakan orang-orang ini bagai domba yang tidak mempunyai gembala. Artinya apa, saudara? Mereka hidup terlantar, tidak terpelihara, tidak ada yang melindungi, dan tidak ada yang mendampingi. Mereka hidup dengan tidak enak dan sengsara. Saudara Tuhan, ketika melihat kehidupan mereka, Tuhan Yesus bersedia untuk menjadi gembala yang baik bagi semua orang itu. Saudara dikasih Tuhan, bicara tentang gembala yang baik dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 3 yang diceritakan tadi saya dikatakan, yang pertama, gembala yang baik adalah gembala yang mampu memelihara domba-dombanya. Dalam arti saudara, seorang gembala yang baik harus mampu membawa domba-dombanya ke rumput yang hijau, sehingga domba-dombanya tidak kelaparan, bisa makan dengan puas. Membawa ke air yang tenang, sehingga domba-dombanya bisa minum dan dalam keadaan yang baik atau tidak bahaya. Kemudian yang kedua, saudara, gembala yang baik adalah gembala yang mampu melindungi dan tetap bersama-sama dengan domba-dombanya atau dekat dengan domba-dombanya. Artinya, saudara, seorang gembala yang baik adalah gembala yang mampu membuatkan rumah atau kandang bagi domba-dombanya. Sehingga ketika domba-dombanya pada sore hari dibawa ke kandang, domba-dombanya mendapatkan perlindungan di situ. Dan gembala tidur di depan pintu untuk memastikan tidak ada binatang buas yang menyerang dan mengancam kehidupan domba-dombanya. Memelihara, melindungi, dan dekat dengan domba-dombanya. Saudara dikasih Tuhan, jikalau kita membaca Mazmur pasal 6 ayat 35 sampai 32, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mewujudkan keinginannya menjadi gembala yang baik bagi murid-muridnya, menjadi gembala yang baik bagi orang-orang sekitarnya. Yang pertama, saudara, bukti Tuhan Yesus memelihara orang-orang sekitarnya. Di saat melihat sekitar 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, mulai lapar karena seharian mereka mendengarkan ajarannya, mengikutinya, Tuhan Yesus memberi mereka makan. Bahkan mereka makan dengan kenyang dan masih ada sisa 12 bakul. Kemudian bukti Tuhan Yesus melindungi para murid. Saat para murid kepayahan, kelelahan di dalam mendayung kapal menyeberangi danau, Tuhan Yesus dengan cara yang unik, dengan cara yang tidak pernah dibayangkan para murid berjalan di atas air, agar Tuhan Yesus bisa mendekat bersama-sama melindungi dan menolong para murid. Dan akhirnya, saudara, para murid mengalami ketenangan, para murid mengalami kekuatan ketika dekat dengan Tuhan Yesus, dan mereka berhasil mendayung kapal atau perahu sampai ke seberang danau.
Saudara dikasih Tuhan, bukti bahwa Tuhan Yesus mau dekat dan memastikan keadaan orang-orang sekitarnya baik adalah di dalam bacaan kita tadi. Saat Tuhan Yesus berlabuh di Genesaret, ternyata sudah banyak orang yang mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka sudah sangat menantikan kedatangannya. Mereka membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus karena mereka percaya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang sakit. Bahkan mereka percaya, mereka yakin asal bisa menjamah jubah atau ujung jubah Tuhan Yesus, maka orang-orang yang sakit akan menjadi sembuh. Saudara Tuhan, dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan Yesus tidak menjauh dari banyak orang itu. Tetapi Tuhan Yesus mau dekat dan kita bersama-sama dengan orang-orang yang sakit, orang-orang di Genesaret itu. Dan bahkan saudara, Tuhan Yesus memperkenankan orang-orang yang sakit menjamah jubah atau menjamah ujung jubahnya. Dan orang-orang yang sakit mendapatkan kesembuhan. Orang-orang yang sakit mendapatkan keadaan kehidupan yang baik karena sembuh dari sakit penyakitnya. Saudara Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi para murid dan bagi orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus memelihara, melindungi, menolong, dan menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus sang gembala yang baik itu membuat dan memastikan keadaan orang-orang sekitarnya, keadaan para murid baik. Dalam arti berkecukupan, selamat, dan sehat. Saudara Tuhan, Tuhan Yesus pun juga bersedia menjadi gembala yang baik bagi kita. Saudara, supaya kita sungguh-sungguh mengalami kedekatan, mengalami bimbingan, mengalami pertolongan, dan pemeliharaan sang gembala yang baik itu, mari saudara, kita meyakini, kita mengakui bahwa kita memiliki Tuhan Yesus sang gembala yang baik itu. Sehingga saudara, bersama dengan Tuhan Yesus sang gembala yang baik itu, mari kita tetap jalani berat ringan hidup di bawah bimbingan Tuhan Yesus. Artinya saudara, kita bersedia dituntun, bersedia dibimbing, bersedia mengikuti jalan Tuhan Yesus sang gembala kita itu. Tetap jalani berat ringannya hidup kita dengan penuh syukur. Karena gembala kita yang baik itu memastikan keadaan kita akan baik. Tetap ada berkat, ada rezeki, ada pertolongan Tuhan di balik segala peristiwa yang kita alami di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara dikasih Tuhan, kalau saat ini kita bersama-sama masih mengalami keadaan yang kurang baik, karena pandemi corona yang belum berakhir, saya mengajak saudara, janganlah kita putus asa. Tetapi mari kita terus melangkah dan melangkah bersama dengan gembala kita yang baik itu. Mari kita yakin saudara, segala sesuatu akan diubah Tuhan menjadi baik dan lebih baik untuk kehidupan kita dari hari ke hari. Bersama dengan Tuhan Yesus yang baik itu, kita akan dimampukan melewati badai pandemi corona ini dengan baik. Saudara dikasih Tuhan, dalam segala keadaan kehidupan kita, bila kita senantiasa merasakan, mengalami karya dan kehadiran Tuhan Yesus sang gembala yang baik itu, sehingga
kehidupan kita tetap kuat, kita tetap mempunyai semangat, kita tetap sehat, tetap merasakan berkat dari Tuhan dari hari ke hari. Saat hening untuk kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami rindu biarlah masyarakat Jawa, Bali, khususnya masyarakat Kota Semarang, tetap mematuhi, melakukan aturan dalam PPKM yang diterapkan, sehingga ada harapan pandemi corona semakin berkurang, penambahan orang yang terpapar juga semakin mampu dikendalikan, sehingga hari-hari ke depan kami mengalami keadaan kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa ya Tuhan, bagi yang sakit khususnya terpapar corona, biarlah Tuhan menambahkan imun mereka melalui obat-obatan, vitamin, makanan dan minuman yang konsumsi, sehingga ketika imun semakin meningkat, kesehatan mereka pun juga semakin membaik. Kami rindu ya Tuhan, semakin banyak orang yang Tuhan sembuhkan, yang sehat pun juga dengan imun yang lebih baik juga tetap sehat, sehingga orang terpapar corona semakin hari semakin berkurang dan berkurang. Kami terus berdoa untuk hal itu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi karena sakit penyakit, khususnya juga karena corona. Biarlah Tuhan tetap mendampingi, menguatkan, menghibur mereka, sehingga boleh melanjutkan kehidupan dengan tetap di dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan, biarlah semakin dipakai Tuhan mewujudkan cinta kasih kepada jemaat maupun kepada masyarakat. Biarlah vaksinasi juga boleh berjalan dengan baik melalui keberadaan gereja. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan mampukan gereja Tuhan untuk berkarya dan menolong orang-orang yang membutuhkan, jemaat yang membutuhkan. Khususnya GKI Gondomono ya Tuhan, mampukan jemaat GKI Gondomono saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga tidak ada satupun jemaat GKI Gondomono merasa sendirian di dalam mengarungi beratnya kehidupan ini. Berkati setiap anggota jemaat GKI Gondomono ya Tuhan, supaya tetap semangat, sehat, dan semakin menikmati berkat dari Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan,
Biarlah kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang diberlakukan boleh sungguh-sungguh membuahkan kebaikan dalam kehidupan kami. Berdoa untuk tenaga kesehatan, baik para dokter, perawat, dan sebagainya. Biarlah mereka boleh tetap setia, tetap tekun, tetap sehat di dalam merawat, di dalam menangani orang-orang yang sedang sakit. Tuhan, beri perlindungan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan, obat-obatan, oksigen, dan sebagainya, sehingga perawatan di rumah sakit boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami keluarga ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap sehat, rukun di tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga merupakan tempat kami menikmati cinta kasih, menikmati kebahagiaan, menikmati kerukunan bersama dengan setiap anggota keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami panjatkan doa syafaat kami ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Maleakhi 3 ayat 10. Demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke tata usaha pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Saatnya kami akan memberikan apa yang ada pada kami. Berikanlah kami roh sukacita di dalam kami memberi persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah melayani, yang sudah mengkoordinasi dan menggunakan dengan baik. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Membimbing aku pada
kasih Tuhan, mari kita terpercaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, supaya kita mengalami berkat dan mampu menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Terimalah berkat dari Tuhan, saudara. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Amin.